Ya, Salam. Pada malam hari ini kami baru saja selesai banyak pekerjaan, artinya banyak yang tugas yang diberikan pada kami. Jadi kami terburu-buru, tapi memang sudah kami siapkan dan juga persiapan sudah ada. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami dalam surga, sebelum kami melakukan sesi akan penyerahan akan firman-Mu, atau kami melajari tentang firman-Mu, Tuhan, berikan kami hikmat, marifat yang daripada Engkau. Setiap apa yang kami ucapkan itu berasalnya daripada Engkau. Urapi hati pikiran kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kau mengurapi kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini saya cuma memberi tema yang mungkin Bapak Ibu semua aneh gitu loh. Kok temanya ini aneh gitu ya. Saya cuma memberi tema kecil aja, singkat aja. Temanya adalah obat kuat. Nah, kalau orang ngomong itu obat kuat atau suplemen, atau orang Jawa itu jamu. Nah, jamu kuat. Nah, di firman hari ini adalah obat kuat atau jamu kuat. Nah, mari kita baca bersama-sama di 1 Korintus 3 ayat 13. Saya bacakan di sini. Demikianlah ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya saudara, mungkin Bapak Ibu saudara semua sudah tahu tentang firman ini. Tapi saya tidak juga mengerti kenapa kok saya harus harus menyampaikan ini, dan temanya kok nyeleneh sekali gitu ya. Obat kuat atau jamu kuat. Kalau kita berindetik, artinya berpikir obat kuat atau jamu yang kuat itu apa? Ya, ayo sebelum kita lebih dalam lagi, saya mempunyai yel-yel, yaitu yang pertama ucapkan begini: saya diberkati, saya disembuhkan. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan: saya diberkati, saya disembuhkan. Hanya dua kata: saya diberkati, saya disembuhkan. Amin. Ya, kita lanjut. Kalau kita berbicara tentang jamu kuat, nah, dalam benak pikir kita apa? Ayo. Jamu itu banyak macamnya, banyak khasiatnya. Supaya apa? Orang minum jamu itu pertama apa? Sakit, atau dia merasa pegel-pegel, atau minum obat itu karena apa? Kok kita minum obat supaya kuat? Ya, kita berindetik. Aku mempunyai rasa sakit, aku sakit kepala, aku sakit lambung, atau aku sakit pinggang. Nah, itu mungkin sering banyak yang dialami sakit pinggang. Enggak tua, enggak muda mengatakan sakit pinggang. Loh, kenapa Pak kok sakit pinggang? Ya, karena banyak pekerjaan. Ya, salah satunya kita harus minum obat. Nah, yang pertama dikatakan di sini, ayat mengatakan demikianlah tinggal tiga hal ini. Pertama adalah iman. Nah, iman kita harus punya iman. Yang pertama saya garis bawahi di sini iman. Iman kita sama siapa? Supaya kita memperoleh obat kuat ini dalam kehidupan kerohanian kita harus punya iman. Iman, kalau kita berbicara iman, bukan imam ya. Imam itu nama orang. Tapi iman. Nah, iman ini kita tidak bisa lihat dan juga tidak bisa ditangkap. Kenapa? Iman ini dasar dari kita percaya.
Kalau kita sudah percaya, ya kita mempunyai iman. Kalau kita tidak punya iman, ya kita nggak percaya. Di sini saya garis bawahi iman. Ayo, ini dasar ayatnya ada. Kita buka di Ibrani 11. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Di situ katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu adalah harapan. Kita mempunyai keinginan, tapi kita tidak melihat. Karena dengan yakin, saya akan dapat sesuatu. Saya akan dapat kesembuhan. Tadi yang temanya ada obat kuat. Saya mendapat kesembuhan. Saya dapat berkat. Berkatnya apa? Berkat kesembuhan. Karena saya mempunyai iman. Saya dapat berkat apa? Berkat sukacita, kesenangan dalam kehidupan kita kesehariannya. Nah, yang pertama dikatakan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar. Nah, kalau kita pertama, jangan sampai keliru ya saudara, jangan sampai keliru. Yang pertama adalah punya iman. Iman itu sangat penting. Kalau kita membangun rumah, kita yang diperlukan apa? Dasar kan? Dasar itu harus apa? Harus kokoh, harus kuat, yaitu iman. Iman itu harus percaya kuat dengan sepenuhnya dengan Tuhan. Ya. Harus sepenuhnya dengan Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar penuh sama Tuhan, kita bukan mempunyai iman. Hanya asal bunyi. Kalau orang ngomong asbun, asal bunyi. Asbin, asal bicara. Tapi tidak melakukan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan juga pernah dikatakan, mengatakan begini. Seingat saya di antara Roma juga, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu itu timbul dalam hatimu. Ucapan itu keluar dari hati. Ucapan itu asalnya keluar dari hati, lalu diucapkan. Ya, jadi kita mempunyai keyakinan dulu, mempunyai iman yang kuat dulu. Kalau dasar kita sudah kuat, iman kita sudah kuat, saya yakin dan percaya. Terus dikatakan juga, mungkin di sini sudah dikatakan ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, tadi saya kan juga bilang, iman itu tidak bisa dilihat. Kalau imam bisa dilihat. Ada namanya teman saya, namanya Imam. Teman saya waktu di SD dulu. Imam namanya. Ada juga teman dari organisasi yang namanya Imam juga. Tapi itu nama orang. Tapi ini iman. Iman itu harus kepercayaan penuh dengan Kristus. Ya. Yang pertama adalah obat kuat kita harus punya iman. Supaya apa? Kita ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat. Dasar kita harus iman. Yang kedua, katakan pengharapan. Nah, tadi kan juga di ayatnya katakan yang pertama tadi, dari segala sesuatu yang kita harapkan dan tidak dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo kita buka di Roma juga ya saudara ya. Kita buka di Roma. Di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, saya menggarisbawahi adalah pengharapan, adalah harapan. Harapan yang tidak mengecewakan.
Tidak mengecewakan pada siapa? Ya, diri kita. Kalau kita benar-benar bersandar sama Tuhan. Sudah jelas di sini dikatakan, pengharapan kita hanya pada Tuhan. Kita berharap apa? Untuk segala sesuatunya, supaya ada pemulihan. Kalau kita nggak berharap, ya hidup kita ya gini-gini aja, tidak ada perubahan. Amin. Kita lanjut. Tadi yang pertama adalah iman. Yang kedua, pengharapan. Yang ketiga adalah kasih. Kita buka 1 Yohanes. Kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang ketiga adalah kasih. Tadi yang pertama di 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terakhir, kita ini harus sejajar, saudara. Artinya ini sudah paket, tidak bisa dipisahkan. Kita harus punya iman. Iman kita harus, dasar kita harus kuat. Pengharapan ya, kita harus terus berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama siapa-siapa, jangan. Kita berharap sama-sama, sama keluarga. Keluarga juga ada kebutuhan lain. Sama saudara, ada keperluan lain. Kepada bos kita. Bos kita pas kalau jaya-jaya sih oke, pada masa saat ini, masa pandemi, masa COVID, banyak orang susah, bingung. Ya kita berharapnya sama siapa? Pengharapan kita hanya satu, sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai kasih. Kasih itu adalah mengalahkan segala sesuatunya. Kalau kita firman Tuhan dikatakan di sini sudah jelas sekali. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ayat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau saudara tidak mempunyai kasih, berarti saudara tidak mengenal Allah. Bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan yang mengatakan kasih itu sangat penting. Kasih pada siapa, Pak? Ya pertama sama saudara kita, sama keluarga kita. Tapi sama keluarga kita, bagi lingkungan saudara. Mungkin lingkungan di mana? Pekerjaan, pelayanan. Ya itu sangat penting. Memang kalau kita melihat penjabarannya di sini, aneh Bapak ini. Obat kuat kok hubungannya dengan lu. Ini jelas. Kalau saudara supaya kuat dalam melakukan segala sesuatu dalam keinginan saudara. Makanya tadi saya dari awal tadi berbicara punya doa yal-yal ada, saya harus diberkati. Saya kepingin saya harus diberkati. Harus yakin saya diberkati. Yang kedua, saya disembuhkan. Saya harus yakin saya pasti sembuh. Segala sakit apapun, saya pasrah sama Tuhan. Saya berharap sama Tuhan. Saya pasti sembuh. Amin. Jadi dari ketiga hal ini yang sangat singkat dan padat, mungkin hanya sekilas saja, Bapak Ibu, obat kuat atau jamu kuat, kita harus mempunyai 3 prinsip ini. 3 yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya dan kita semua, atau Bapak Ibu yang melihat tayangan ini. Ayo kita pegang. Obat kuat kita apa? Obat kuat kita apa? Obat kuat kita sama Kristus. Kalau kita sama Kristus, perubahan pasti ada. Yang pertama, kita mempunyai kuat apa?
iman kita harus kuat. Kita harus terus berharap sama Tuhan. Kedua ini kalau sudah kita lakukan, percayalah. Yang ketiga, kita harus mempunyai kasih. Nah, kasih ini gak gampang, saudara. Saudara harus bisa meraktekkan. Saya berbicara begini, saya belajar. Bukan saya gak bisa. Saya bisa melakukan, tapi saya melakukan dengan setulus hati saya. Saya gak berani. Artinya, setiap orang di level yang terakhir ini, mengasihi gampang. Tapi kadang hati ini mendongkol. Bener gak? Ayo. Siapa saja bisa mengasihi? Bisa, Pak. Tapi hati tidak bisa. Kadang mulut itu enak berbicara, tapi hati ini yang masih kuat. Tidak bisa, Pak. Apakah kamu bisa mengampuni? Bisa, Pak, saya mengampuni. Tapi hati ini tidak bisa. Dia nyakitin aku. Aku sakit, Pak. Kalau lagu dunia ngomong, sakitnya itu di sini, Pak. Dalam hati, bukan dalam hati, lubuk hati, Pak. Ya, firman Tuhan mengatakan, kasihilah. Kasih. Dari yang kedua tadi, iman, pengharapan, dan kasih. Sudah jelas. Kasih itu harus kita milikin. Supaya apa? Kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Singkat, padat, biar Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah menyampaikan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Berkat sukacita yang daripada Engkau, firman yang sangat pendek, dan kami selalu berharap, kami selalu beriman, berharap, dan kami selalu mempunyai kasih dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, urapi setiap jemaat-Mu yang ada, biar kasih setia yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan mereka, untuk selalu berharap, dan mempunyai kasih yang daripada Engkau. Iman kami harus selalu kuat, Tuhan. Memang iman tidak kelihatan, tapi kami mempunyai iman yang luar biasa di hadapan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini kami berikan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.